Mana dalil legalitasnya bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bahasa pertama di dunia itu, waktu di zaman itu, ada bahasa Ibrani, Bang. Larinya ke situ, padahal saya tanya loh, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kalau Tuhan berfirman kepada para nabi untuk Roma, Romawi, Katolik, Kristen penyembah Yesus pertama kali itu adalah Katolik. Kalau kitabnya Yahudi ini untuk Katolik, mana dalilnya di kitabnya Yahudi di Perjanjian Lama? Ada? Aku sih bingung sih, Bang, sebenarnya. Iya bingung. Mazmur 147 tidak bingung. dikatakan hanya yang goblok. Firman yang datang kepada Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Baca Aturan itu. Kau tahu dari mana aturan itu? Lah itu tertulis dalam kitab yang kalian rampok dari agama Yahudi. Rampok Paham? dari mana? Itu ajaran nabimu. Kau jangan ngawur kau. Coba, bagus. Kamu Bagus, tunjukkan kenapa kepada bagus? saya Kau, mana dalilnya gini. kitabnya Yahudi Gini, kau jangan diberikan seolah-olah kau lebih untuk Romawi. Mana dalilnya? kau jangan Silakan. seolah-olah kau lebih hebat dari orang Katolik dengan Kristen. Kau Justru karena itu saya minta kepada kalian tunjukkan Kau dalil di minta- dalam kau kitabnya orang Yahudi. Terus Kitabnya agamamu orang ada- Yahudi untuk orang terus agamamu Romawi. ada di abad Tunjukkan. berapa? Agamamu ada di abad berapa? Agamaku itu yang sedang dibahas. tidak. Agamaku tidak mengklaim bahwa kitabnya Yahudi adalah kitab kami. Terus agamamu ada di abad Kalian berapa? yang mengklaim Kau so tahu, sampai terjemahan Kau so kitabnya tahu. agama Yahudi nempel di agamamu. Kau jangan Pertanyaan so saya tahu. sederhana loh. Kau Pertanyaan jangan saya so sederhana. tahu. Jangan so tahu. Tunjukkan Terus agamamu dalil. ada di abad berapa? Tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi. Kau kalau kitab buktikan itu agamamu ada di abad berapa? Zuma, kau jangan cuma bisa keluar-keluar nama kau goblok. Penjajah Yerusalem atau orang Israel pada saat itu. Silakan, saya kasih waktu 2 jam. Silakan, tunjukkan. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang lain diam. Kau jangan cuma keluar-keluar. Kau mengerti apa tentang Kristen? Hah? Kau mengerti apa tentang Kristen, Zuma? Kan disuruh ngomong bingung kan tuh. Diam. Makanya. Kasih dia 2 jam waktu. Islam jangan bicara. Biarkan Kristen menunjukkan satu Iya, data di sama dalam nantang kau perjanjian sekarang. lama Kau bahwa buktikan yang Islam datang ada di kepada abad Bani Israel berapa? itu diperuntukkan untuk orang Romawi. Kau 1, buktikan dulu 2, 3. Islam ada di abad berapa? Islam ada di abad berapa? Kau so tahu dari kami. Nggak bisa kau jawab cuma kan di abad berapa kan? Zuma, Islam ada di abad berapa, Zuma? Bilang kau paling hebat di Indonesia tuh. Sekarang saya tanya kau, Islam ada di abad berapa? Terus siapa yang pertama jadi Islam? Di abad ke-7 orang ini. So hebat kau, Zuma. Kau cuma menang keluar-keluar, namun kau goblok kayak nabimu. Nggak boleh kayak gitu, Pak Anies Rato. Anjing. Ku tanya kau kan, ku kasih kau waktu 2 jam kan, Jing. Ya kan? Kan Yesus memanggil kalian anjing. Anjing Kan kau Yesus juga. memanggil kamu anjing. Bangsat. Di dalam bangsat kau. Matius Kau tuh kau dengar. 15 Kau tuh ya, suka menyebut Yesus itu kalian itu anjing. Sekarang saya tanya kan, ku kasih kau waktu 2 jam. Tolong tunjukkan legalitas bangsat kau kalian juga. Kau menggunakan kitabnya Yahudi kan, Jing. bangsat. Kamu nggak bisa menunjukkan kan, anjing? Anjing. Saya panggil kau anjing karena dalam tubuhmu banyak anjing. Orang entah. Kristen itu kan makan anjing. Karena dalam tubuhnya ada daging anjing kan. Kau cuma lebih Ah, di berharga dalam anjing tubuhmu dari ada kau. anjing. Kau paling kan? bahlul, Zuma. Kau dengar? Orang Kristen benar nggak dalam tubuh Kristen ada anjing? Betul nggak? Kau
Benar nggak? Betul. Betul, Kan benar. itu makan anjing. Kalau orang makan duren, maka dalam tubuhnya ada duren. Kalau orang makan mimpi anjing, kau cuma. maka dalam tubuhnya Seumur ada apa? hidupku nggak pernah aku mau Ada makan anjing. Aku penyayang anjing seumur Gitu hidup ya. ya. Sampai detik Orang ini Kristen ya. makan anjing, udah selesai. Diam kau. Makanya Diam jangan kau. bawa-bawa Nabi, jangan menghujat. Saya sudah kasih kau waktu 2 jam untuk membuktikan bahwa Kristen itu Orang punya Kristen legalitas makan menggunakan anjing. kitabnya Nih, Yahudi. Apa yang saya kalian ngomong lakukan? ini dari orang tua saya tak pernah makan anjing ya, biar tahu kau. Saya penyayang anjing. Au Apa? kepala kau au. Kau yang nggak bisa jawab Saya ulang tadi. lagi. Dapat Saya ulang berapa? lagi. Saya kasih Muncul kalian waktu. agamamu, nggak bisa Saya kau kasih kalian jawab. waktu 30 hari. Buktikan bahwa di Lebih dalam cantik anjing perjanjian dari kau. lama ada legalitas Tuhan untuk Ini, kitab yang datang Juma. kepada Yahudi diberikan Juma, kepada Romawi aku punya sehingga anjing berdiri namanya agama si Popi. Katolik. Mumpung ada Lebih Katolik hebat di dia sini. lagi daripada kau, Hitungan Juma. ketiga, Lebih pintar kita anjing diam selama daripada 30 kau, hari Juma. teman-teman. Si Popi, aku 1, tunjukkan sama kau 2, Juma. 3. hari bang. 30 hari, jangan ada bicara. Silakan Dia buktikan bawa bahwa dia bicara. kitabnya orang Yahudi itu ada legalitas kepada orang Katolik, orang Roma untuk mendirikan agama Katolik pakai kitab tersebut. Silakan 1, 2, 3. Yang lain diam 30 hari. Si bocor ini tak apa aja dibilangnya ini. Lebih cantik si pupiku lagi dari kau. Tahu kau lebih pintar. Nah, kali ceritanya ini. Lama kali 30 hari. Kasih moderator Bunda Hesti. Kasih saya moderator Bunda. Lama kali 30 hari. Iya, iya. Karena udah gila dia. Maka tunggu 30 hari kan udah gila deh, hang dia. Lama-lama hang dia itu. Host, kau nggak usah ngikutin dia, host. Bodoh ini, kasihan kau nanti jadi bodoh kau. Abang aku itu Mama Gabriel jawab aja abang aku. Iya, tapi cari juga abangmu yang pintar lah. Jangan yang kayak gini loh. Pintar kali abangku. Saking pintarnya abangku gak pintar bisa. Mama Gabriel jawab. Saking pintarnya abangku jawabnya si dulu. Longor ini nggak bisa dijawab. Udah aku bilang sama Ulangan 33 nomor 4. Ya, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Gila ini. Tuh, Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin kepada hati mereka. Ayo, itu hukum yang datang kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumku yang datang kepada Bani Yakub adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Oke, sekarang orang Kristen Katolik, Kristen pertama yang menyembah Yesus, pertanyaan saya, apa legalitas kalian sampai kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu? Saya kasih waktu sesungguhnya aku ini 3 orang gila. tahun. Hitungan dari 3, Sesungguhnya aku 1, ini orang 2, 3. gila. Silakan. Orang gila. Kalau gila jangan naik kemari kak. Kalau gila jangan naik kemari kak. Rumah sakit. 3 tahun loh saya kasih waktu. Mana jawaban yang muslim diam? Sesungguhnya aku ini 1, orang 2, gila. 3. Sesungguhnya orang gila. Lama-lama si Juma ya. Juma, On. kau bertanya tapi kau menjawab melalui Alkitab. Mana kau jawab? Yang Jawab muslim tadi. diam. Biarkan mereka 3 tahun membuktikan. Semakin Baca, mereka celoteh justru baca, tidak membuktikan. baca, Semakin baca. terbuka agamanya kalau agamanya itu dari setan. 1, 2, 3 Islam diam. Kamu. Dicari kau lu bicara ya. Kau dicari. Mana Juma. gentelmu? Juma, Ya, kau jangan kau tajir bilang di mana-mana. Kau bilang tadi Yang bodoh di Kristen. umatmu. Kau bilang tadi Kristen ya kan? Kamu jangan bertakia di rumah dengan kau. Bodoh semua kalian. Open komunis. Arab aja ada Kristen tahu kau? Duluan yang orang Arab Kristen memakai istilah itu. Juma, demi congor kau nggak tahu kau sejarah. Saya ulang pertanyaannya nih. Oh, Raja. Tolong tunjukkan dalil di perjanjian lama bahwa kitabnya Bukan Yahudi itu punya legalitas Bukan untuk Islam. orang Roma untuk digunakan oleh agama Katolik dan Kristen lainnya. Saya kasih waktu kau 300 tahun mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Islam diam. Kita lihat bagaimana aksi mereka. Kita lihat. Kami yang mencontek Kristen. Nggak malu kau. Abad ke-7 nyontek, abad ke-1. Nyaplok. Tapi perasaan bilangnya nyontek. Malu lah kau Juma. Sempurna, nyaplok, nyontek, nyeplak. Di Arab aja, Aduh, Kristen otaknya lebih dulu pakai daripada lu. Islam.
Jadi istilah, namanya lah istilah. Bertakos, namanya lah di Indonesia. Yang ngikuti Indonesia lah, bodoh. Ya Sebenarnya dia ini tertarik sekali gitu. makanya bodoh ini. Yang ada dalam Makanya- Alkitab, tapi dilarikannya ini karena otaknya ini hang ini. Iya, Malu di mute-nya bodoh ini memang. Operatornya ini pun gara-gara Kristen di mute-nya, biar nggak bisa jawab. Giginya untuk ke depan gitu. Nggak konsisten kalian. Juma, Secara di diskusi Arab bawa jadi itu sejarahmu. Kristen lebih dulu daripada Islam. Islam datang abad ke-7. Bang Nainggolan, Bertakwa, Bang jadi nggak boleh istilah on itu cam nggak bukan pakai ditiru di baju bang. Kristen. Bang Nainggolan nggak Jangan, boleh on jangan cam nggak lebih pakai baju. pitching Nanti kalian. kena dari TikTok. Malu. Bang Nainggolan, Bang Nainggolan, pakai baju bang, pakai baju. Ayo yang Islam Kami tidur dulu. Biar Kristen ini pada Ya, panik tidurlah. ternyata Kurang mereka bohong. menggunakan Kalau kayak kitabnya kau, Yahudi tidak ada jangan kau dasarnya. bilang istilah-istilah. Ternyata benar-benar Indonesia, agamanya ini Indonesia. adalah agama Bertakwa. pencuri kitab. Nah, yang Islam Bahasa dia Indonesia. ini kesempatan Bahasa mereka Arab. membuktikan Bahasa Arab satu dalih saja di dalam perjanjian lama kalau ada legalitas dari Tuhan kepada Romawi untuk gunakan kitabnya Yahudi. Kita tunggu sampai Bodoh. 3000 tahun. Matamu buta, otakmu tertutup. Mampus Bang kau, Juma mampus kena. kau Juma. Kena kau kan. Ya, batu tertutup matamu. Tenang aja, akunya Bang Zuma banyak. Gini loh, tadi Bang Zuma minta dijelaskan dari Kristen, ya kan? Siapa kira-kira dari Mama Gabriel atau Ruh Tandi atau Andi? Apa dijelaskan dengerin dulu. Bodoh. Dengerin dulu. Ini karena Kalau Indonesia. orang ngomong tuh, kalau orang ngomong dengerin dulu. Dengerin dulu, dengerin Kakaknya dulu. dijawab dulu, Dengerin baru dulu, biasa masuk-masuk. dengerin dulu. Woi. Nggak bisa jawab Monyet, jawab. Diturunin aja dulu Bang dengerin dulu Ardiansa. monyet. dulu jawab. Diturunin aja dulu biar dengar di bawah dia. Monyet. Bah, Dengerin dulu. moderator nggak bisa diemin kan mereka kan tulah. Monyet. Bisa nih aku diemin. Monyet, Nah. dengerin ya. Dengerin dulu Urus ya. aja lah Al-Quran kau itu yang kontroversi itu. Jangan Emang berani urus bahas agama Quran? orang. Ini sudah 3000 aja tahun, diskusinya sudah ada yang sekali menjawab. Kalian bodoh kalian. Abad ke-7. Penyembah bintang dan timur bilang ini sudah ada abad yang menjawab. ke-1. Belum ada Gurunda. Belum ada. Tambahin lagi 3 miliar tahun. apa legalitas Kristen Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Ini sampah. bodoh, sampah. 300.000 Yahudi juta itu tahun. 1, Gak ada 2, gunanya 3. jelasin Bodoh. sama kau cuma. Namanya Gak ada gunanya. Sampah. Sekarang kau nggak bisa jawab. Agamamu muncul di abad keberapa? Dari Iya, mana jawab jalannya dulu kau itu. bilang? Kau muncul. Seperti apa sampah? Agama kami Bapak muncul. aja tuh nggak mengakui. Agama kami muncul pakai kitab sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya Ya ampun. Tuhan sendiri Bapak namanya aja Allah. bagaimana? Nabinya sendiri Nabi Muhammad. Kalian sok Tak kali. ada yang Bapak ambil aja dan curi bertentang. dari agama lain. Malu kau Juma. Agama kami muncul pakai kitabnya sendiri namanya Al-Quran. Tuhannya sendiri namanya Allah. Nabinya sendiri bernama Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, agamamu muncul kemudian pakai kitabnya Yahudi, itu legalitasnya dari mana? Ku kasih kau 3 Bodoh, triliun itu namanya tahun. 1, 2, 3, Jawab jawab. sama Yahudi. Baca drone. Orang Indonesia kau tanya ya. Jadi bahasa Indonesia. Nggak bisa. Apa aja pun kontroversi sama. Paham kamu itu. Meong demi Yang hidup bahasa keluargamu Juma. Demi koin kokek. bangke mati 3 hari. Al-Quran kitabnya umat Islam, Allah Tuhannya umat Islam, Nabi Muhammad Nabinya umat Islam. Mau dia datang abad ke-7, abad ke-5, abad Itu ke-6, bahasa abad Indonesia, ke-100, EGP, kami punya agama sendiri, kami punya Tuhan sendiri, kami punya kitab sendiri, oke? Sekarang malu. permasalahan itu di kamu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Pertanyaannya, mana legalitas dari Tuhan agar kalian menggunakan kitabnya Yahudi? Saya kasih waktu 3.000 triliun tahun. 1, 2, 3. 1 data saja kalau ada, silakan. Bodoh. Tadi kata Tuhan Yesus sama
umatnya. Jadilah garam. Garam, bertahu kau. Ya itulah makanya kami jadi garam. Di mana-mana teman-teman ada. yang sudah beli ikan di pasar, ini ada garam di sini, Bodoh. banyak garam. Kayak kalian. Ini ada agama garam. Agama garam. Agama garam. Pak Luce lah, garam-garam. Yang saya minta legalitas sampai kalian menggunakan kitabnya Yahudi. Agamamu itu baru ada di abad keempat. Itulah hebat Pertanyaan Tuhan. saya, legalitas agamamu menggunakan kitabnya Yahudi itu mana dalilnya? Garam-garam, merica katung raja. Agama kok garam-garam? Nggak maju. Mana jawabannya? Mana jawabannya? Silakan. Sadar kau kan? Sadar, oh ternyata agama saya ini memang suka merampas. Sadar kau kan? Sadar kan? Mana dalilnya? Bahwa Katolik agama pertama yang menyembah anaknya Tante Maria itu punya legalitas dari Tuhannya Yahudi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Saya kasih waktu 500 triliun tahun. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, Islam diam. Tepuk tangan dia host, biar dia Maluku. Tepuk tangan perusahaan Maluku, biar Maluku dia. Biar tutup kemaluan mukanya itu. Nggak tahu malu, berkoar-koar. Nggak punya etika. Orang gila mana ada etikanya, Bu? Orang gila mana ada etikanya, Bu? Ini si Juma ini kan gila ini. Sekolah. Mana ada Sekolah etika? di sana Otaknya aja nggak ada. Kalau si Juma ini kemana-mana otaknya Nggak dipakai. Belajar cuma memalukan umatnya. Teman-temannya bilang memalukan dia itu. Tidak ada etika dan tidak ada bermoral. Cuma ketawain sama temen-temennya. Sekarang Nggak waktunya merasa diskusi loh. Ibu disuruh jelasin loh, Bu. Hebat. Ibu disuruh Jawab jelasin dulu loh. yang Bisa nggak? tadi, kamu datang di abad keberapa? Oh, kalau nggak bisa jelasin, Ibu turun aja. Lah tanya lo, kamu dia aja punya hak belum apa? jawab. Ya udah. Silakan Mama Gabriel dijelaskan. Dikasih waktu Iya, 3 tadi tahun. kan saya bilang dari mana jalannya Alkitab mencuri ayat-ayat dari Al-Quran. Abad keberapa muncul? Dia nggak jawab ini. Dia maunya dijawab punya dia. Oh, punya orang nggak dijawab sama si Juma ini. Nggak boleh gitulah. Jawab dulu. Kalau masalah jawab itu si Juma dikasih dijawab pun nggak, kan dia terima ini. Diam dia kan. Ngomong kau Oke, Juma. saya jawab. Kalau itu habis ini kau jawab ya. Kau jawab. Al-Quran datang di abad ke-7. Katolik pertama kali itu kemudian melantik Yesus kisaran abad keempat 325 Masehi. Dilantik dia anaknya Tante Maria jadi Tuhan oleh Katolik. Oke, kitabnya itu berbahasa Yunani. Perjanjian Lama menggunakan bahasa Septuaginta. Lalu kemudian sampai ke kerajaan Belanda dan juga Jerman. Jerman masuk ke Indonesia membawa Bible. Begitu juga Belanda masuk ke Indonesia membawa Bible. Oke? Jerman sebelum kitabnya, dengar. Jerman sebelum kitabnya masuk ke dalam bahasa Melayu tak ada kata Alkitab, tak ada kata Allah. Begitu juga kitabnya Belanda sebelum masuk ke bahasa Melayu tidak ada kata Allah. Belanda masuk ke Indonesia tahun 1800-an. Jerman masuk 1600-an. Islam muncul di abad ke-7. Lebih dulu menggunakan kata Alkitab dan lebih dulu menggunakan kata Allah. Nanti setelah Kristen menerjemahkan kitabnya dalam bahasa Indonesia, barulah muncul kata Allah dan kata Alkitab di kitabnya Kristen laknatullah alaih. Paham? Paham? Oke, udah paham. Sekarang pertanyaan saya. Kitabnya Nabi Musa itu ada di sekitar abad 1400 sebelum Masehi. Orang Katolik mendirikan agama resminya di abad keempat. Jadi ada selisih 1800 tahun lamanya. Kenapa ada terjemahan kitabnya
Nabi Musa di dalam agama Katolik selama rentang waktu 1800 tahun. Mana dalil pembenarannya, mana dalil legalitasnya bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa harus menyampaikan firman-Nya itu juga kepada orang Roma Katolik penyembah pagan. 1, 2, 3, saya kasih waktu 3 hari 3 malam. Silakan. Kata Allah itu sebenarnya ada dipinjam dari bahasa Syria atau Ibrani yang artinya Tuhan, Bang. Cuman dibikin penelitian selanjutnya memang dia bukan berasal dari bahasa Arab. Enggak, pertanyaannya bukan itu, Bang. Tadi coba pertanyaannya Guru Menarik, Suma. karena dibilang abang itu Allah itu memang harus dari Quran gitu. Saya coba di Wikipedia nih, saya lagi lihat-lihat. Wikipedia itu data sampah, Bang. Oh, abang kok bisa menentukan nih itu sampah, Bang? Jangan. Kenapa kok bilang bisa data sampah? Karena Wikipedia itu open source. Abang tahu nggak apa open source? Oh, nggak tahu, Bang. Ajari, Bang. Betul. Open source. Open source itu semua orang bisa mengedit itu, Bang. Oh, semua orang bisa. Tapi berarti Bisa. dia Itu tertulis abad keberapa tuh, nanti saya rubah abad keberapa itu bisa, Bang. Katakanlah di situ tertulis abad ke-5. Saya edit abad ke-100 itu bisa itu. Berarti di sini Dijawab Karena- dulu aja, Bang. Pertanyaan dari Guru Suma dijawab dulu aja. Silakan. apa tadi guru? Legalitas menggunakan kitab perjanjian lama itu tadi Guru Suma, pertanyaannya itu tadi. Legalitas orang Romawi menggunakan kitab perjanjian lama yang berbahasa Ibrani itu legalitasnya dari kitab perjanjian lama itu di mana? Betul ya Guru ya? Iya. Ya itu. Silakan, Bang. Kalau legalitasnya sebenarnya, Bang, kan saya bilang tadi dari awal. Sebenarnya kisah-kisah para nabi itu hanya dituliskan dengan jalan ini setahu saya sih. Kata Bang itu cari kebenaran, saya nggak tahu benarnya. Karena saya cuma mengikutkan para leluhur nih, Bang. Saya beragama ini juga per aja gitu istilahnya. Memang saya mengikutkan para leluhur saya, orang yang di atas saya, keturunan saya gitu. Yang saya tahu kitab itu kan ada terbagi 2. Mungkin abang tadi selalu bilang ada yang Matius lah, Ulangan, tapi saya terima kasih Bang, abang bacakan. Selama ini saya nggak pernah baca kitab sebenarnya. Nah, tapi saya terima kasih Bang, banyak jadinya pengetahuan saya tentang kitab Alkitab itu dari abang sebenarnya. Terima kasih kali Bang. Ini masih bisa disembuhkan Gurunda. Lanjut. Iya, cuman kan gini Bang, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kayaknya saya sakit ya Bang Ardiansa. Bisa disembuhkan. Jadi gini, Bung, kalau orang Kristen tokoh-tokoh kalian yang lebih tinggi pemahamannya sampai sekolah teologinya itu sampai S5 dan seterusnya, sampai profesor, mereka tidak akan pernah menemukan legalitas dari kitabnya Yahudi untuk bisa dipakai oleh orang di luar Yahudi. Itu tidak akan pernah ada. Tapi nubuatan akan adanya keturunan Yakub yang merampok lalu membagi-bagikan hasil rampokannya keluar Yahudi itu ada. Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Setelah Yakub menubuatkan ke-12 anaknya satu-satu, tibalah dia menubuatkan Benyamin. Apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, lakumu kelak keturunanmu itu seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya ke orang lain. Paulus itu mengaku dirinya sebagai keturunan Benyamin. Paulus inilah yang kemudian membagi-bagikan kitabnya orang Yahudi kepada non-Yahudi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan bahwa di dalam kata Allah itu berasal dari Ibrani, betul. Kalau Allah ya, Alif, Lamet, He, betul. Karena di dalam Mazmur 10 nomor 3, nomor 7 di situ dikatakan bahwasanya mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Sumpah serapah dalam bahasa Ibrani itu adalah Allah. Alif, Lamet, He, Allah. Berarti selama ini yang kau sebut Allah itu adalah sumpah serapah. Kalau Yesus dikatakan anak Allah, berarti Yesus adalah anak sumpah serapah gitu. Kalian kan membacanya Allah, dan saudara mengatakan Allah itu berasal dari bahasa Ibrani, berarti sumpah serapah dong. Berarti Yesus ini adalah anak sumpah serapah. Kalian mengaku anak-anak Allah, berarti kalian ini adalah anak-anak sumpah serapah.
Betul? Oke. Saya Kalau jawab ya, terjemahan Juma. bahasa Ibrani-nya Juma. Allah itu kan Tuhan. Aduh bahaya ini. Orang berbicara mengenai data tapi tak ada ilmu, bukan berdasarkan ilmu, bahaya itu. Ya gitu ya Bang. Jadi saya simpulkan, orang Kristen dimanapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu menunjukkan data akurat Kristen Katolik punya legalitas untuk menggunakan kitabnya nabi-nabi Yahudi. Itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Padahal kitab-kitab yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, kata Tuhan di dalam Ulangan 33 nomor 4 dan juga di Mazmur 147, hanya berlaku untuk keturunan Yakub saja dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Dah selesai. Silakan Oke. Dinda Diansa. Saya sapa dulu Gurunda ya. Ini Panglima. Jadi gini, kalau Gurunda Zuma masih berbicara, alangkah baiknya ya kan ya, itu dihormati dulu beliau sampai selesai, kemudian Oke, abang baru siap, masuk. siap. Jangan sampai ada orang ngomong terus dipotong-potong gitu kan, kesannya kan nggak sopan gitu Bang ya. Oke, kalau mau menanggapi diskusi santai, insya Allah sangat siap gitu kan berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian gitu. Tapi ya tolong gunakan sopan santun etika yang beradab gitu ya. Oke, Ya. Bro. Oke. Oke, silakan kalau mau nanggapi. Sorry. Silakan kalau mau nanggapi. Poinnya ya, Oke, silakan. tadi kan Juma bilang, tadi kan dibilang katakan orang Kristen itu mencuri kitab orang Yahudi. Nah, kami tidak pernah mencuri kitab orang Yahudi. Karena yang kami percaya Yesus Kristus dan Rasulnya itu orang dari Yahudi. Dari mana kami itu mencuri kitabnya? Padahal orang Yahudi asli itu tidak pernah mengatakan kami itu mencuri, gitu loh. Jadi rujukan kami itu dari Yesus Kristus sama dengan Rasulnya. Ya, jadi kalau diistilahkan orang Kristen mencuri itu salah besar, ya, karena kami ini tidak pernah mencuri kitabnya bangsa orang Yahudi. Kami malah apa yang dikatakan dalam kitab Yahudi itu tidak pernah satupun kami ubah, gitu. Tidak ada kami satu ubah, satu ayat pun tidak ada, gitu. Kayak contohnya Ibrahim ingin menyembeli Isa, itu nggak ada kami ubah, nggak ada. Apa yang dikatakan orang Yahudi itu yang kami anggap benar, karena itu sudah sudah dibuat oleh nabi-nabi, gitu loh. Jadi nggak apa yang dibuat oleh nabi-nabi dari Yahudi itu tidak pernah kami memplesetkan, gitu loh. Tidak ada kami yang memplesetkan satu ayat pun, satu kata pun nggak ada. Oke. Kedua, Enggak, yang ditanya tadi, mohon maaf saya potong. Yang ditanya Gurunda Zuma, apa legalitasnya? Ya legalitas apa gitu loh yang Anda, itu pertanyaan dari Gurunda kami. Itu dari Yesus Kristus. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, gitu. Dan legalitas kami juga itu dari rasul termasuk Rasul Paulus. Nggak ngerti ini orang. Ya silakan Gurunda Zuma, ditanggapi Gurunda. Udah ada diem ya, gantian ya. Gini. Yang mencuri itu justru dan udah cukup. Silakan Gurunda Zuma. Ditanggapi Gurunda. Potong dong. Tadi kan kata udah cukup, udah lama. Anda lama ngomong nggak pakai ayat. Kan tadi udah saya kasih waktu. Anda nggak ngomong ayat, ya berarti salah Anda. Udah cukup gantian. Ya, bentar dulu. Udah, saya moderator di sini. Saya moderator. Woi. Ya diam dulu. Diam dulu. Kenapa Silakan Gurunda. Konsisten. Ariansa konsisten dong. Gurunda monitor nggak ini? Sudah bisa diam? Sudah bisa? Sudah bisa Gurunda. Lanjut Gurunda. Oke.
Ya, saudara mengatakan Yesus itu orang Yahudi. Emang Yesus orang Yahudi, ente orang apa? Yahudi. Mereka Muhammad? punya hak membaca kitab tersebut. Ini orang apa juga? Diem dulu, kucluk. Di Al-Quran Islam itu tidak menempelkan terjemahan kitabnya Yahudi di Al-Quran. Sekarang permasalahannya Yesus orang Yahudi, Kristen, Katolik bukan orang Yahudi. Nabi-nabi diutus kemudian kepada Yahudi dengan kitab untuk Yahudi. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Yesus bukan orang Jelas Yahudi. itu. Yesus bukan orang Yahudi lagi. Jadi orang mana dia? Yesus itu orang Nazaret, Bang. Alamak. Adik ini benar-benar harus banyak belajar. Jadi Betul dia. Tuhannya orang Yahudi disebut dengan Adonai, Elyon, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, Emmanuel, Yotefave, dan bla 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 bla. Anda mengatakan tidak dipelintir, tidak dirubah-rubah. Begitu masuk ke dalam kitabnya orang Roma berubah menjadi Theos. Theos itu dewa. Kok Tuhannya Yahudi jadi dewa? Coba Anda baca di Markus 12 nomor 29. Apa yang dikatakan di sana? Ayo. Megaliteri entoli enal eko Israel kurios o Theos mas. Kok jadi Theos? Kok jadi Theos Tuhannya orang Yahudi dibuat? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Kok dia jadi Theos mas? Kenapa bisa kayak gitu? Theos itu dewa. Tuhannya orang Yahudi seketika menjadi dewa. Kok bisa? Kalian memplesetkan bukan hanya Bible, bukan hanya kitab Yahudi, tapi Tuhan yang disembah orang Yahudi pun kalian plesetkan menjadi dewa. Itu fakta itu. Itu fakta. Makanya Theos itu bukan Tuhan. Theos itu artinya dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani artinya namanya akontas. Tuhan itu dalam bahasa Yunani. Kalau Theos itu hanya dewa. Makanya Tuhannya orang Romawi itu 3 pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3. Kenapa? Karena orang Katolik itu nenek moyangnya sebelum beragama Katolik, mereka menyembah banyak dewa. Mereka menyembah banyak dewa, sehingga mereka mengawinkan antara terjemahan kitabnya Yahudi dengan kitabnya yang disebut Perjanjian Baru. Jadilah agama Katolik, dilantiklah Yesus menjadi anak dewa. Gitu ya. Jadi tolong ya, banyak belajar. Orang-orang Kristen ini kalau ditanya larinya ke Al-Quran malah. Sekali lagi, Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Tidak ada mengambil kitabnya orang atau Tuhannya orang masuk ke dalam Islam. Tak ada. Tidak mengambil nabinya orang Yahudi lalu dilantik menjadi nabinya Islam. Tak ada itu. Sedangkan Katolik ngambil kitabnya agama Yahudi, ngambil Tuhannya orang Yahudi, diganti menjadi dewa. Kemudian apalagi? Nabi yang datang kepada Yahudi diambil juga, dijadikan sebagai dewa, Tuhan, sembahan. Itu fakta. Makanya muncul pertanyaan, legalitas dari agama Katolik, dari agama Yahudi untuk Katolik itu mana? Ada enggak? Enggak ada. Ya udah, lanjut deh, lanjut. Siap Guna, kita sapa dulu ya Pak Bastian. Halo, Kristen apa Islam Pak? Pak Bastian? Islam Pak. Oh Islam, oke. Waalaikumsalam. Oke, izin menurunkan ya Pak, gantian sama teman-teman Kristen ya. Makasih ya. Oke, assalamualaikum Pak Bastian. Oke, silakan Bang Nainggolan ditanggapi dari narasi gurunda kita. Silakan. Kan tadi udah saya bilang Bang, maaf ya Pak Juma, saya juga kurang paham tentang agama ini. Yang saya tahu gitu, saya lagi belajar tentang kesadaran diri, bahwa ilmu itu jadi berkat untuk orang lain. Ya, terima kasih juga sama Bang Juma ini, banyak mengajarkan beberapa dari dari Alkitab
yang memang saya juga nggak kurang memahami tentang Alkitab. Tapi saya bersyukur Bang, Abang bacakan saya itu tentang Alkitab, kok jadi ada kemauan mau belajar baca Alkitab. Kalau tentang legalitas yang Abang bilang, sampai sekarang ini saya juga belum paham. Yang saya pahami itu, keimanan itu nggak butuh legalitas, karena kepercayaan kita sama yang Maha Kuasa aja Bang. Apa yang mau kita benarkan, sedangkan diri kita itu orang yang berdosa Bang. Kalau aku menghakimi seseorang misalnya Bang, apalagi aku itu orang suci, kan enggak kan Bang. Saya enggak paham agama gitu. Yang saya yakini itu bahwa agama yang menyadarkan saya bahwa akal saya sehat tentang Tuhan saya. Saya kembali ke situ aja Bang. Kalau agama mungkin Abang jauh lah dari saya, di atas rata-rata. Bahkan Abang lintas agama pun Abang hafal luar biasa. Saya salut Bang. Jempol saya sama Bang Juma ini, jempol luar biasa. Angkat tangan saya 2. Karena saya juga kurang memahami Bang tentang agama saya. Tapi saya terima kasih Bang, Abang bacakan itu menyadarkan saya Bang bahwa memang kesadaran berpikir saya yang harus saya tingkatkan, bukan kesadaran beragamanya Bang. Ya, oke. Cukup Bang Nainggolan. Cukup Bang Nainggolan. Oke ya, Bang Nainggolan bisa belajar banyak kepada gurunda kami, asal Bang Nainggolan memang niatnya niat belajar. Itu ditata dulu niatnya. Jangan niat untuk menyalahkan ya, tapi niatlah untuk belajar ya. Oke? Nah, silakan Gurunda Zuma. Insya Allah beliau masih bisa diberikan obat Gurunda. Tafadhol Gurunda. Guru Zuma. Guru apaan sih? Gurunda Zuma? Iya. Jadi gini, Saudara Nainggolan, kalau kita ingin berbuat baik nih ya, tanpa identitas agama, betul orang itu bisa. Siapapun bisa berbuat baik. Orang yang tak beragama pun bisa berbuat baik. Tapi ketika kita sebagai orang beragama melaksanakan kemudian rutinitas kita, rutinitas ritual maksud saya, maka rutinitas itu harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Seperti menyembah Yesus anak Maria, ada nggak dasarnya? Kalau nggak ada, berarti apa pijakannya kita untuk melakukan itu? Ada nggak perintahnya kemudian Yesus untuk menyembah dirinya? Kan nggak ada. Ada Bang di kitab Petrus kalau nggak salah Bang. Kitab Petrus di mana itu dikatakan? Saya rindu ingin mendengarkan ada perintah beribadah menyembah kepada Yesus. Di mana itu tertulis di kitab Petrus? 1 Petrus, 2 Petrus atau yang mana? Kalau tepatnya saya nggak tahu, cuman saya pernah dengar sih dari para orang yang paham agama. Karena dibilang pergilah dan sebar. Bang Ardiansa udah Bang Ardiansa. Oke, lanjut. Sembah itu cuma iblis. Itu kan diskusi saya kan gitu. Saya juga pernah dengar gitu. Pergilah dan sebarkanlah apa yang kuajarkan padamu. Hanya itu. Cuman kalau kitabnya pastinya saya nggak tahu Bang. Saya baik jujur kan Bang. Cuman ada saya pertanyakan tentang Abang yang memang jadi yang bisa mengganggu pikiran saya tentang gini Bang. Ada pertanyaan gitu. Gimana yang lebih baik kita lakukan tentang berbuat baik tapi tidak mengerti agama, atau punya agama baik yang tidak berguna, Bang? Kalau menurut Abang gimana? Menurut saya jelas. Berbuat baik berdasarkan dengan agama yang benar. Itu yang betul. Daripada berbuat baik tapi agamanya agama yang tidak benar. Kalau yang menentukan benar itu memang kita kah atau siapa gitu? Inilah gunanya kita beragama. Dan gunanya kita diberi akal. Sebab dengan akal kita bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik.
Contoh, ketika kemudian ada orang mengatakan sesuatu tanpa dasar yang mengikat sesuatu itu untuk dijadikan sebagai panduan, maka orang itu berarti mengikuti sesuatu yang tidak punya dasar. Nah, sedangkan kita ini orang beragama. Orang beragama itu berlandaskan kepada kitab yang kita anggap suci. Kenapa orang itu mengimani agamanya, mempercayai kitab sucinya? Karena yakin. Nah, sekarang untuk yakin harus membedakan antara baik dan benar, antara hak dan yang batil. Maksudnya akal ini menjadi pola tolak ukurnya. Di dalam Al-Quran diperintahkan, diajarkan menyembah kepada pencipta alam semesta, di mana pencipta alam semesta itu bukan makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitab saudara diperintahkan katanya menyembah kepada Yesus, Roma 10 nomor 9. Nah, sekarang Yesus ini anak orang, dia manusia, maka kembali kepada akal. Kalaupun ada perintahnya menyembah kepada Yesus, tapi kan Yesus manusia, bukan pencipta alam semesta, maka kembali kepada beberapa item. Yang pertama, tanya pada diri kita, apakah betul pencipta alam semesta berubah menjadi bukan pencipta, tetapi ciptaan? Yang kedua, apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta yang menjelma menjadi manusia? Yang ketiga, apakah benar informasi dari Bible ini pernah mendapatkan legalitas dari Tuhan? Yang keempat, yang kelima, apakah benar Yesus ini pernah mengajarkan dirinya untuk disembah? Itu jadi apa yang kita temukan hari ini. Islam menyembah kepada hakikat yang bernama Allah, Kristen menyembah kepada hakikat yang bernama Yesus. Akal yang kita pakai. Tuhannya orang Kristen, kalau dia dilempari batu kepalanya pecah, mati dia. Sedangkan Tuhan tidak mungkin seperti itu. Coba kita pakai akal dulu. Dari aspek ini aja dulu kita mikir. Apakah pencipta alam semesta yang begitu dahsyat, yang begitu maha besar, yang begitu maha kuasa, tiba-tiba muncul di abad pertama ada wanita melahirkan anak bayi, dan itu adalah pencipta alam semesta yang begitu luas ini? Itu aja dulu. Jawab Bang Negolan. Iya, silakan. Oh ya, makasih Kak Esti Sinaga. Tadi saya bilang kan, kalau tentang kan dosa, sebenarnya saya sudah bilang gitu. Saya tidak bisa jawab yang memang abang ini kan minta data dan legalitas. Nah gitu, saya tidak bisa jawab gitu. Karena yang saya yakini itu sebenarnya kepercayaan saya sama Tuhan itu tidak perlu legalitas, tidak perlu. Menurut saya ya. Menurut saya, kan saya bilang, kalau abang ini minta data, apa yang mau saya jawab? Mau minta legalitas, apa yang mau saya jawab? Yang cuma saya yakin itu kepercayaan sama Tuhan itu sifatnya pribadi. Kalau bahasa saya yang keren itu, kita nggak bisa berboncengan ke surga, tapi kita bisa saling mendoakan. Itu menurut saya keren sih. Itu jadi prinsip saya dalam menjalankan saya hidup, bukan beragama sih gitu. Kalau seagama saya sudah bilang sebenarnya berkali-kali, cuman kayaknya Kak Esti sama Bang Ardiansyah ini maksa saya jawab. Saya tidak bisa menjawab seperti yang Bang Zuma bilang tadi. Makanya saya mengakui abang itu orang yang luar biasa. Dia belajar kitab lintas agama loh. Harusnya kita salut sama abang ini. Salut saya sama abang ini gitu. Kalau memang saya dibilang untuk menjawab dengan data, ya maaf saja bang, saya memang nggak bisa. Yang saya yakini itu cuman agama itu saya yakini hanya urusan pribadi saya sama Tuhan. Kelakuan baik buruk saya Tuhan yang menilai. Saya tidak perlu juga abang percaya sama saya untuk enggak tentang legalitas saya, enggak. Gitu.
Itu aja yang saya jawab ya Kak Isti ya. Terima kasih banyak Kak Isti. Tetap semangat Kak Isti. Komalnya keren nih. Diskusinya keren. Keren Abang Kamila. Terus kamu tuh kalau ke surga itu gak berboncengan. Emang kau udah dijamin masuk surga? Gini loh Kak. Gini loh Kak. Makanya saya bilang gitu. Yang bisa menghakimi saya ya Tuhan saya sendiri gitu. Saya nggak bisa bilang saya nggak ada jaminan masuk surga atau enggak, kan saya bilang. Tapi kan harapan ada. Kakak juga kan harapannya kan masuk surga. Nggak mungkin harapan kakak masuk neraka. Kan aneh kakak itu. Kalau kami udah dijamin Bang, kalau kami udah dijamin, ada ayatnya. Nah kalian di mana ayat mengatakan Yesus menjamin kalian masuk surga? Pasti kamu bilang nggak tahu, karena itu hak pribadi saya sama Tuhan. Kalau kami dijamin. Enggak, Nah, Kak. kamu di mana di jaminan kamu masuk surga? Jangan membahas surga seakan-akan kamu bakalan masuk surga dengan kebaikanmu. Sementara Yesus tidak mengajarkan kalian tentang surga. Saya bilang kan gini loh Kak, maaf ya Kak. Kalau kakak minta data sama saya enggak paham data Kak. Saya cuma petani biasa gitu. Kakak selalu minta data. Yang saya yakin itu Ya mati abang iman buta Bang, abang iman buta. apa. Jadi Ya, kok kakak bilang juga saya iman buta, yang nggak apa-apa itu kan hak kakak sih. Saya nggak menyalahkan. iya. kakak. Nah, terus kau di atas mau ngapain? Di atas mana Kau kak? masuk ke sini mau ngapain? Saya senang lihat diskusinya ini, pemahaman saya tambah tentang manusia-manusia. Saya meminta itu kan bukan saya pengen berdebat kak, enggak. Saya pengen belajar tentang karakter manusia. Oh ini yang baik. Bang, gini, abang kan nggak ngerti tentang agama abang. Nah, Bang Zuma ini lebih ngerti agama abang daripada abang sendiri gitu loh. Iya, terima kasih. Ya makanya biar abang silakan belajar sama Bang Zuma. Ya, kalau mau belajar itu kan sama siapa aja pun kita bisa belajar. Ya enggak apa-apa juga, Bang. Saya belajar sama Bang Zuma tentang agama Kristen juga saya enggak apa-apa. Ya, silakan Gurunda. Ya, silakan tanggapi Gurunda. Tapi ya maaf Bang, saya potong satu Bang. Ada yang mau saya tanya sama Bang Zuma ya, maaf ya. Aku tertarik kan gini, abang itu selalu bilang tentang Kristen itu tidak baik, Kristen itu yang mencuri segala macam ya. Saya satu yang mau saya tanya, apakah pernah abang melihat kitab Kejadian sampai Wahyu itu? Ada nggak satu pun ayat itu yang menyatakan yang baik? Itu aja yang saya tanya. Yang menurut abang Bang, itu baik. silakan Bang Zuma. Ayat dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan hal yang baik katanya Bang. Hal yang baik itu banyak. Di dalam kitab Anda itu hal baik itu banyak. Contoh misalnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Eloa Abraham, Eloa Ishak dan Yakub, dan mengenal Yesus yang adalah utusan. Itu baik. Nggak ada yang baik. Yang tidak baik itu di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dilemparkan ke neraka. Itu yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena orang-orang Kristen sudah membacanya, tapi tidak mempan. Percuma matanya tertuju kepada kitab itu. Percuma kemudian mereka membaca dalil itu. Kenapa? Tidak berfaedah untuk mereka. Tetap saja menyembah Yesus, EGP. Itu yang tidak baik itu. Karena memberikan sinyal dan memberikan kemudian indikasi kuat bahwa Yesus mewariskan neraka untuk yang menyembah dirinya. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Itu yang tidak baik. Yang baik tadi ayat berapa Bang? Saya mau cek dulu. Siapa tahu Yohanes 17 nomor 3. Oh, Yohanes 17 nomor 3. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan yang maha tinggi tidak serupa dengan apapun. Nah itu yang bagus. Kalau Tuhan serupa manusia, serupa binatang, serupa domba, apa-apaan. Kita diperbodoh itu namanya. Tuhan kok pencipta alam semesta serupa domba. Gimana ceritanya? Otak mana yang bisa pakai itu?
Tapi kalau Tuhan dikatakan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan pencipta alam semesta ini tidak serupa dengan apapun, nah, itu baru betul. Karena ketika Tuhan itu serupa dengan makhluk, maka pasti punya sisi kelemahan. Pasti punya kelemahan. Misalnya, Tuhan serupa dengan manusia. Manusia itu kekuatan pendengarannya hanya berapa mili, hanya berapa jaraknya kemudian. Penglihatannya punya batas penglihatan, jarak kemudian. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya kalau tidak nengok. Bagaimana Tuhan ada seperti itu? Tuhan punya kelamin berarti. Tuhan punya lambung. Tuhan punya usus. Tuhan punya anus. Tuhan punya nonot. Gimana itu? Tuhan kalau tidak sikat gigi dalam sebulan, gimana dong? Jadi itu tidak bisa disifati oleh Tuhan. Jadi dalil-dalil baik di dalam Bible itu ada. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu maha tinggi. Tuhan itu maha suci. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu bagus. Tapi kalau dikatakan Yesus Kristus tergantung di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita, itu yang tidak bagus. Dosa kita yang melakukan, orang lain yang ditanggung, orang lain yang menanggung. Digantung pula secara terkutuk. Itu yang tidak bagus. Dosa kita harus kita tanggung masing-masing. Jangan kita berikan ke orang lain. Itu Bang. Silakan. Ya, silakan Bang Nenggolan, gimana? Udah tercerahkan? Saya cuma nanya apa yang baik tadi, cuman udah disampaikan. Terima kasih, udah saya cek juga. Terima kasih ya Bang. Udah terbantu saya melihat kitab saya yang memang selama ini saya juga nggak pernah lihat Bang. Iya, silakan. Wah, tuh Yohanes 17:3 aja Anda nggak tahu. Wah, Tuhan Anda netek pun pasti Anda nggak tahu. Gini Bunda, Bang Nenggolan ini dikasih kesempatan bertanya aja sama Gurunda apa yang kira-kira. Nah, bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati. Nanya. Nanya sampai mati. Hostnya agak lembut sih gitu, host. Kok kasar kali host, burusin agak pula. Memang betul kan bertanya sama Bang Jumat, tanya sampai mati lah. Salahnya di mana? Artinya kok bebas bertanya kok sampai mati, kok bertanya aja. Salahnya di mana? Nggak salah, kakak nggak pernah salah kak. Yakin lah. Ya udah bertanyalah kok sepuasnya, ada bertanya kok sepuasnya. Udah. Waktu. Udahlah dipindahkan yang lain aja. User selamat siang, ini agama apa User? Halo, selamat siang. Ya agama apa Bang? Selamat siang. Iya Bang, siang. Agama apa? Agama Buddha. Oh Buddha. Kristen masuk. Ya Kristen juga. Islam. Oh Kristen. Yaudah silakan Abang mau menanggapi pernyataan Bang Juma atau Abang mau bertanya di luar, silakan. Ya, saya cuma bertanya tadi masalah berdebat tadi itu masalah seperti yang tadi semua mengatakan bahwa di ayat Alkitab Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu kan orang yang dibicarakan tentang di neraka. Coba baik-baik itu di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Mungkin Bang Sukma itu tidak terlalu paham dengan masalah begitu, tidak mengerti. Coba bagaimana dijelaskan? Bang Sukma tidak terlalu. Silakan Bang. Ngomong apa barusan? Sorry, saya baca chat tadi dari Pak Jokowi. Kenapa Bang? Bang Yusuf. Pak Jokowi atau bagaimana Pak Sukma? Iya, apa Bang? Kalau mau tafsirkan Alkitab itu ya pakai. Kalau mau tafsirkan itu ayat itu yang pakai akal bos. Oh gitu. Gitu. Coba bantu saya Bang. Bantu saya. Ya, ketika dikatakan di dalam Roma 3 ya. Bukan Roma, Pak. Bukan Roma bos.
Matius 7 ayat 22. Oh, Matius kawannya 7. aja suruh ngomong, Bang. Kawannya aja, gak usah meli. Kawannya kasih Matius HP-nya ke 7. kawannya. Nggak usah, Oke, cuma saya Matius jawab. 7. Oke. Matius 7 ya. Ya, Kenapa itu? kenapa bagaimana ayatnya? Saya belum mengerti itu, Bang Suma. Jadi gini, Yesus pada saat itu berbicara kepada orang-orang yang bukan pemakan babi, yang bukan yang ibadah minggu, yang tidak mempertuhankan dirinya, yang kitabnya adalah kitab Tanak, dan mereka ini orang-orang yang bersunat. Artinya, diam dulu. Anda kan minta saya menjelaskan. Artinya Yesus pada saat mengucapkan kitab Matius 7 ini, Yesus sedang berbicara. Anda mau belajar atau bagaimana ini? Ya, dia terus lanjut. Yesus pada saat itu sedang berbicara dengan murid-muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid Yesus, nyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Ini ucapan Yesus kepada muridnya yang seangkatan, yang sesaman, yang ada di depannya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Berbulu domba itu Bang Zuma itu yang dimaksudkan. Jadi kita orang sebagai orang Kristen ini Bang, itu berhati-hati dengan Bang Zuma. Itu yang diibaratkan domba itu Bang Zuma. Pantas aja Anda sesat. Yesus itu berbicara kepada orang Yahudi, bukan berbicara kepada Kristen. Itu ajaranmu, Bang Suma, ajaranmu. Ajaran kita kan tidak seperti begitu. Jangan cuma kita semua yang dibicarakan, Bang Suma. Nah sekarang umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Sekarang saya cuma perbedaan, Bang Suma saya cuma lihat begini saja. Saya tanya dulu, umat Islam mana yang memanggil Yesus Tuhan? Ini kan tertulis di sini. Iya, banyak. Bahwa yang diusir ke neraka, adalah yang memanggil Yesus Tuhan. Di mana orang-orang Islam memanggil Yesus Tuhan itu di mana? Ini orang Kristen atau orang Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya namanya orang Kristen lah, nggak mungkin orang. Berarti yang diusir di sini siapa? Berarti yang diusir di sini siapa? Ya orang-orang yang bukan orang Kristen. Kenapa harus orang Kristen ditujukan? Yang memanggil Yesus Tuhan orang Kristen atau orang Islam? Ya, Kristen lah. Nah, yang diusir Yesus di sini yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti yang diusir adalah yang diusir adalah itu Bang, kalau baca. Yang diusir adalah yang Bang Zuma yang diusir. Yang diusir adalah orang Yahudi. Islam. Tidak begini Mbak Suma. Ada yang menyebut Yahudi, ada yang menyebut Islam. Nah, inilah kalian kan. Tengoklah. Sekarang begini. Cuma satu dulu. Kata Bos. Ini dulu nih Matius 22-nya nih. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat banyak demi namamu? Ini siapa ini yang melakukan ini siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kalau Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu ini saya sedang bertanya ke Anda yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa? Agama Kristen, karena dia ada Kristen. Agama Kristen. Anda sudah jawab. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir?
Itu orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Orang yang memberontak sama Tuhan Yesus. Iya, orang yang memberontak. Bagaimana mungkin orang memberontak loh? Orang mengusir setan pakai namanya kok memberontak? Karena dia Allah. Karena Orang dia bermujizat Allah. pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, kok memberontak kok Yesus? Gimana sih orang ini? Jadi yang diusir oleh Yesus adalah orang Kristen. Tuh. Itu mulutmu itu yang Loh, kenapa jadi mulutku? Ini Yesus yang mengusir, bukan saya. terlalu banyak Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Buah-buah dari nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku. Itu buah-buah dari nabi palsu, dan itu hanya ada di Kristen. Berarti Kristen yang akan diusir oleh Yesus. Kalau tidak tahu Bang Sukma, kan kau sekolah pintar kau, kok harus pakai logika kau. Jadi harus pakai apa rupanya? Pakai hikmat. Sama saya cuma bertanya sama pakai Bang Sukma. hikmat. Oke, pakai hikmat. Nah, sekarang dengarkan. Gunakan hikmatmu ya. Gunakan hikmatmu. Sekarang saya tanya. Yang bermujizat pakai nama Yesus, agamanya apa? Kristen dong. Ya mungkin nama Islam. Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus, Ya, agama Kristen. agama Kristen. Orang-orang inilah yang diusir oleh Yesus. Berarti yang diusir oleh Yesus agamanya apa? Namanya begini Bang Sukma, namanya Orang Kristen. namanya orang itu yang Jawab ini pengikutmu yang jawab Kristen. Bos. Ah, tuh, saudara pengikut aja sebagai Kristen menjawab yang diusir Kristen. Kan lucu. Orang Makassar, dengar, orang Makassar berkata, orang Makassar berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Ayat selanjutnya, barang siapa yang berkata tiada kemilau seindah sangsil, maka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Pertanyaan saya, yang diusir, yang mengatakan tiada kemilau seindah sangsil itu orang Makassar atau orang Jawa? Saya mau tanya, tidak mungkin orang Jawa. Enggak mungkin orang Jawa. Bagus. Berarti yang diusir adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Itu orang mana? Islam atau Kristen? Yahudi, Bang. Yahudi lagi. Ini begini, Bos. Saya cuma apalagi orang kalau sudah jatuh dalam Aku mau orang Kristen, Bang. Bang Yang Suma, diusir. saya mau bertanya, orang yang sudah jatuh dalam dosa, tunggu dulu. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, berarti kita harus bertobat, bukan dengan cara bagaimana mau diusir. Nggak usah cerita babel-babel, nggak usah. Sekarang kita berbicara di tempat hal yang baru ini, nggak usah terlalu banyak bicara begitu. Kita tidak mengerti. Ini kitab yang Anda pegang mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan dan akan kuusir dengan tendangan penalti. Ini Matius 7. Mau jadinya kemana-mana. Coba lihat, itu saya mau bertanya, Bos. Ini saja mulutmu sudah kotor bicara tentang orang punya keyakinan. Saya mau bertanya, Bos. Begini. Kan Anda bertanya kepada saya tentang Matius 7 tadi, Cak Ayu. Iya, tapi jawabannya bukan begitu dong. Harus dengan secara yang baik dong, bukan mau ditendang-tendang bagaimana dong. Masih bagus ini. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, dan orang yang membuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Matius 13 nomor 50. Masih bagus. Iya, sekarang begini saya mau tanya sama Bos. Saya gitu dong, aku dong. Halo, yang saya mau bertanya ulang yang satu kali saya mau tanya. Begini, apa perbedaannya yang punya iman dengan tidak punya iman? Yang orang punya iman yang bagaimana dan orang yang tidak punya iman yang bagaimana? Itu saya mau tanya. Bagi orang Kristen. Coba. Oke. Iman itu adalah kepercayaan orang per orang. Iya, betul. Ya. Iman yang benar harus selaras dengan akal. Iman yang tidak benar itu tidak selaras dengan akal. Pertanyaannya, lebih bagus mana orang beriman tanpa akal, orang yang tidak beriman tapi menggunakan akal? Lebih bagus orang tidak beriman pakai akal daripada beriman tapi tidak pakai akal. Oke, saya tahu itu, saya tahu. Sekarang yang punya iman kok bicara yang tidak punya akal siapa?
Yang tidak punya akal itu, yang tidak punya akal itu, Yang orang beriman, yang yang menyembah manusia, anaknya Tante Maria, itu orang yang tidak berakal. Oh, salah bos, bukan Kok salah? begitu. Kok salah? Saya jawab. Masuk saya akal jawab. tidak? Dengar. Saya jawab, Masuk saya jawab. akal tidak? Saya jawab. Masuk akal tidak? Saya jawab. Tuhanmu itu dilahirkan manusia. Masuk akal? Saya jawab. Silakan. Perbedaan antara orang yang punya iman dengan tidak punya iman beda ya. Orang yang punya iman berarti orang yang sabar, yang soleha, yang apa. Tapi yang itu bedanya. Orang yang soleh, yang tahan. Tapi kalau orang yang tidak punya iman berarti orang yang binatang seperti kau. Merontak-rontak semua. Itu kan? maksudnya. Tengoklah. Tengoklah kan? Iyalah. Bagaimana Anda ingin membersihkan orang lain dengan menggunakan air comberan sementara Anda sendiri cuci muka pakai air kemenyan? Ada begitu. Susah itu. Itu saja perbedaan antara yang punya iman dan yang tidak punya iman. Orang yang punya iman berarti dia itu sabar, soleha, rajin bertobat. Sabar, itu kalau tidak punya iman, itu yang punya iman. Tapi orang yang tidak punya iman berarti dengarkan. binatang, Di Kristen cara itu bicara. tidak ada kata iman. Di Kristen itu tak ada kata iman. Kristen itu tidak punya kata iman. Di Kristen itu menggunakan kata iman hanya dari bahasa Quran. Oke, Kristen itu hanya punya kata percaya. Kata iman itu adalah hasil curian dari Islam. Jadi jangan ajarin saya iman. Jangan ajarin. Original teks kitab saudara tidak akan pernah muncul kata iman. Kalian hanya curi-curi kata soleh, kata iman dari Islam. Paham? Oke, jadi kamu itu cuma akal-akalan. Orang Kristen itu tidak sampai kepada level iman. Orang Kristen itu hanya sampai level percaya. Tidak bisa. Tidak ada level iman. Dirimu sendiri. Tidak ada level iman di Kristen. Kristen cuma punya level kepercayaan. Banyak bilang sekolah pintar padahal bodoh juga kau itu. Itulah mulutmu. Itulah mulutmu. Kalau sudah keok, malu, ngamuk, emosi. Padahal diajarin kebenaran. Di Kristen itu tidak ada level iman. Kristen itu levelnya mentoknya tertinggi adalah kepercayaan saja. Atas dasar apa orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan? Atas dasar apa? Tuhan Yesus memberkati Bang Zuma. Coba. Atas dasar apa? Sementara Yesus menerangkan dalam Matius 7 mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Dalilnya ada pun ditanya, yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus Islam atau Kristen? Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen. Yang diusir oleh Yesus siapa? Islam. Lucu ente. Bang Zuma. Kalau baca ayat itu jangan cuma satu ayat, dua ayat. Baca judulnya Bang Zuma, itu ditunjukkan kepada siapa? Itu ditunjukkan kepada nabi-nabi, yang nabi-nabi palsu. Iya, dari nabi palsu itu muncul pengikutnya. Dari pengikutnya kelihatan nabi itu palsu atau bukan. Dari buah. Dari buah. Pintar ketawa lihat Bang Zuma ini. Dari buah pengajaran nabi palsu. Bang, begini saja Bang. Masuk di rumahnya RK dan Jose Bang, kalau berani. Suruh dia ke sini, suruh mereka ke sini. Kenapa? Suruh mereka ke sini. Kalau jago memang sebentar malam Bang ke RK dan Jose. Suruh dia ke sini. Bang, saya sudah berapa kali masuk di komal dia, di kick, diturunkan, di mute. Oke lah Bang Musma. Oke. Ya, pahami ya Matius 7 15 sampai 23 ya, bahwa yang diusir ke neraka oleh Yesus itu adalah Kristen. Dah, selesai. Baca satu kitab, mau baca 2 kitab, 5 kitab, 10 kitab, tetap aja yang diusir adalah Kristen. Gak ada cerita. Iya. Kalau nggak tahu tafsiran Alkitab Bang, nggak usah Bang, Al-Quran aja. Abang kali mungkin nggak tahu. Udah, itu jawaban orang yang putus asa itu. Tuhan memberkati Abang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati nenek Nukiper. Ya kapan Yesus jadi Tuhan? Tuhannya Yesus yang memberkati. Kalau Yesus yang kau maksud Tuhan itu
Mungkin maksudmu ini bintang timur. Oke, pasien selanjutnya silakan naik agama Kristen. Silakan naik. Oke. Ayo ya agama Kristen. Pasien selanjutnya yang harus dirawat. Yokem, selamat sore agama. Kabur. Belum apa-apa udah kabur. Ini dihapus dulu ini semua ya. Saya mau lihat. Itu ya. Oke, pasien selanjutnya. Sekali datang banyak-banyak, sekali nggak ada. Paulina, selamat sore. Agama apa, Kak? Yang tadi Kak Ninggolan. Loh, ganti. Walah, baluap. Bang Nenggolan ini kayaknya masih mau belajar Bang Nenggolan. Apa yang kalau mau ada pertanyaan lagi silakan ya Bang. Tunggu dulu, tanya dulu ini. Rebaleko, selamat sore. Agama apa? Kristen. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke, silakan. Mau nanggapi apa Bang Jumat tadi atau mau bertanya di luar, dipersilakan. Ya ulang pertanyaannya. Bang Juma katanya ulang pertanyaan Bang. Yang diusir di dalam Matius 7 itu siapa Bang? Orang ya kan Yahudi, baca perikopnya. Iya, tadi saya sudah baca perikopnya. Kalau di Islam kan jelas wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, baca Alkitab cuma sepotong. Sesembahan itu akan menjadi musuh mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, ini Al-Quran mengatakan itu. Ternyata Matius, betul, Yesus menjadi musuh bagi Kristen, dan Yesus menolak pemujaan yang Kristen lakukan. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas tuh. Yesus menolak sembahan mereka. Yesus mengingkari penyembahan mereka. Yesus menjadi musuh bagi mereka. Al-Quran sudah mengatakan itu. Nah, kalau Anda mengatakan yang diusir Yesus ini bukan Kristen, lalu siapa? Yahudi Bang. Yahudi mana yang kemudian menyembah Yesus? Yahudi mana? Yahudi mana yang memanggil Yesus Tuhan? Coba cari data yang dia Bang bilang tadi Matius itu, ada nggak dibilang situ orang Kristen? Ya, yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yesus itu nama Bang Suma. Ya, aku coba aku tanggapi. Ya, coba Bang Suma cari di mana ayatnya kalau itu Yesus usir orang Kristen. Itu tadi kubacakan Bang. Enggak, di situ tidak ada nama orang Kristen. Lalu kamu yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Bukan, tidak. Kamu cari nama, di situ ada tulisan orang Kristen yang diusir. Mana? Oke. Di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 24 nomor 5 Paulus. Jangan kemana-mana, jangan kau kemana. Di situ mana orang Kristen? Kau suruh saya cari dalilnya kan? Iya, di situ ada tulisan orang Kristen atau tidak? Di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5 Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Jangan kau kemana-mana. Di situ ada tulisan orang Kristen atau tidak? Ada. Kalaupun tidak disebut. Ini dengar. Ini adalah nubuatan. Yang namanya nubuatan itu tidak nyebut merek. Makanya kau pakai otak. Di situ tidak ada tulisan orang Kristen yang diusir. Sekarang kau pakai otak, coba. Yang memanggil Yesus agamanya apa? Lihat. Mana dalilnya di situ? Mana ayat itu disuruh? Mana ayat itu disuruh? Saudara, yang memanggil Yesus, Tuhan Yesus usir orang Kristen, mana? Yang memanggil Yesus Tuhan orang mana? Islam atau Kristen?
Bangsa Yahudi, Mana Bang. mana Nggak ada dalilnya? agama di situ, Bang. Mana Yang dalilnya? memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Orang Yahudi, Iya, Bang. mana ayatnya? Orang percaya. Yang bermujizat Orang percaya. pakai nama Yesus itu agamanya apa? Pakai otak itu orang percaya, bukan orang percaya yang percaya Yesus yang panggil Yang Yesus. memanggil Tuhan. Yesus Tuhan itu agamanya apa? Di situ belum ada agama, Bang. Di situ bukan agama, pakai otak kau. Oke. Itu orang yang percaya Yesus. Kalau Kristen ini memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakak, Nggak. opung, abang, nabi, atau Tuhan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau orang Kristen di situ. Abang kan Ini cerita nubuat. cerita. Jangan kau lari kemana-mana. Jangan kau lari kemana-mana. Mana dalilnya? Orang Kristen Cak Ayu, itu ini Yesus nubuat. mengusir orang Kristen. Cak Ayu ini nubuat. Mana dalilnya? Saya orang Papua. Iya, siapa bilang kau orang Cina? Ya, Kau bilang juga kelihatan dari muka-muka. Parah kali kau. Kau ini mengada-ada Terus kalau saja. kau orang Papua kenapa? Kalau kau orang Papua kenapa? Jangan rasis, jangan rasis. Kenapa jangan kau rasis. bawa sukumu? Kenapa? Kenapa Saya sukumu tidak kau bawa? saya tidak Kau bawa sebutkan suku. barusan tadi saya Tapi orang Papua. kau Dia ini bilang kau orang Cina siapa? Muka Kau sudah kayak gitu. Comot ayat sini jadikan sesuai dengan pikiranmu Ya yang buta sudah, itu. ya sudah. Oke, mungkin saya salah. Oke. Mana dalilnya Oke. itu Yesus mengusir Tapi orang Kristen? coba kamu Jangan kau katakan kepada angkat saya. sembarang. Coba kau Jangan kau ajari angkat saya, sembarang. coba ajari saya. Yang bermujizat pakai nama Yesus itu agamanya apa? Di situ belum ada agama, Bang. Cuman bangsa. Ini nubuat pada hari terakhir. Hari terakhir itu kapan? Terima kasih. Iya, so ini dia juga. Sekarang saya tanya, orang yang memanggil Yesus Tuhan itu dari kelompok mana? Hindu, Buddha, Kristen, atau Islam? Jawab. Bang, dia ngoceh-ngoceh dari tadi, Bang, tapi dia nggak tahu dia di mute. Coba dibesarin. Saya mau lihat mukanya benar kok dia orang Papua, karena saya lihat dari sini kayak orang Mute-nya Barat. dibuka. Oh iya betul. Mute-nya dibuka dulu. Nah, mute-nya dibuka dulu, Bang. Dia Mute-nya dibuka ngoceh-ngoceh, dulu. dia nggak tahu di mute. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang saya Bilang tanya. Yesus mengusir orang Kristen. Ya ini yang memanggil Kau Tuhan tanya. kan Kristen. Tidak ada dalilnya orang Kristen bilang memanggil Tuhan itu Kristen, ini orang Kristen. Kau harus tahu itu. Jadi yang memanggil Tuhan kepada percaya Yesus Tuhan- itu orang mana? Dengar. Yang percaya Tuhan Yesus itu yang memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang yang percaya dan Bukan berarti orang memanggil Kristen saja. Dengar. Orang yang percaya memanggil Yesus Tuhan itu nama agamanya apa? Tidak ada. Di situ tidak ada nama agama. Jangan kau ada nama agama. Orang percaya memanggil Yesus Tuhan di Indonesia dikenal agamanya dengan agama apa di KTP-nya? Tidak ada. Yesus bukan datang untuk orang Kristen saja. Kau harus tahu itu. Saya tanya sama kau. Tidak ada. Yang Mana memanggil dalilnya? Yesus Tuhan itu agamanya apa? Sekarang saya tanya kau bilang agama apa? Mana dalilnya? Kalau di situ ada tulis yang memanggil Tuhan Yesus itu agama Kristen. Saya Mana tidak dalilnya? Kau katakan tunjuk. di sini ada tertulis Kristen. Yang saya tanya, yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Iya, mana dalilnya kalau bilang agama Kristen? Tidak ada tertulis Kristen di situ. Nggak ada tertulis Iya, Kristen. tidak ada. Tapi yang saya Yang tanya, percaya, yang memanggil yang percaya Yesus Tuhan itu, yang memanggil Tuhan Yesus itu berarti dia panggil apa? Tuhan. Yang percaya kepada dia. sekarang di negara kita ini orang yang percaya dan memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Di Indonesia ini agamanya apa? Tidak ada. Yesus datang bukan agama Kristen. Semua umat yang percaya dan tunduk kepada Dia. Agamanya apa kalau sudah percaya ke Tidak Tuhan ada. Yesus? Kalau kau bersikeras kepada agama Kristen, mana dalilnya?
Sekarang kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, mana dalilnya? Itu kau punya maksud. Kau punya maksud. Kau bilang satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan itu, kalau kita mau deteksi mereka, lihat KTP-nya, agamanya Kristen. Suma kau dengar, orang Kristen juga ada yang tidak percaya. Dengar itu semua. Jadi Yesus tidak percaya apa? Ada orang Kristen yang tidak percaya Yesus. Dengar, Suma. Tapi bukan orang ada Kristen yang itu percaya. namanya. Itu bukan orang Kristen Suma. itu. Tidak semua orang Kristen percaya Yesus. Suma harus tahu itu. Lucu saudaraku ini, lucu. Bukan lucu. Lucu dong. Kalau orang yang percaya Yesus, dia benar-benar percaya Yesus, berarti dia berbakti kepada Yesus. Dia taat ibadah, dia taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu mereka yang percaya Yesus. Kalau mereka yang tidak percaya, berarti orang yang diusir ke neraka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dah selesai kan? Siapa bilang? Apalagi? Masuk orang percaya ini Yesus baru usir ke neraka. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Orang bermujizat, orang mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus karena mereka percaya kepada Yesus, betul? Itu bukan, kau baca konteksnya, jangan ikut akalmu, pikiranmu. Ngeles saudaraku. Tidak les. Terus lidahnya, puter. Orang yang percaya kepada Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan kepada Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, adalah orang yang percaya kepada Yesus. Maka yang diusir ke neraka adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Oke, itu kesimpulannya. Demikian. Semua simpul yang kamu simpul pakai otak kamu aja. Jadi siap-siap orang yang bermujizat mengusir setan, memanggil Yesus Tuhan, siap-siap diusir ke neraka. Dah selesai. Semua tidak. Nggak mau jujur dia. Kesimpulannya begitu dalam Bible. Kamu tidak percaya Bible? Percaya dong. Nah, kalau percaya berarti orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itulah orang-orang yang akan diusir ke neraka. Paham? Iya, saya paham, tapi kamu baca konteks dari ayat itu. Ini konteksnya sudah. Nomor 15 sampai nomor 23. Ya, judulnya hal apa? Pengajaran yang sesat. Kepada siapa? Hal pengajaran yang sesat itu buahnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Lalu apa? Itu kepada orang-orang yang sesat, yang tidak percaya Yesus. Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus. Jangan siapa itu? Itu orang-orang Kristen. Lalu siapa? Nama orang Kristen. Lalu siapa? Ya, orang yang tidak percaya Yesus. Bagaimana tidak percaya? Bagaimana tidak percaya? Sedangkan dia mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Berarti dia percaya. Benar. Gitu dong. Benar. Gitu. Orang yang dia pakai usir setan pakai nama Yesus. Jadi kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, segera keluar dari Kristen. Sederhana kan? Luar biasa Gurunda, Masya Allah. Iyalah, kalau Anda tidak mau diusir oleh Yesus, mulai hari ini jangan memanggil Yesus Tuhan. Siapa bilang? Lah ini dalilnya. Mana ayatnya? Ini dalilnya. Syarat untuk diusir, satu, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu 4 syarat untuk dilemparkan ke neraka menurut Matius 7. Itu bagi mereka yang tidak taat, itu saya. Ini sudah taat, saudaraku. Saking taatnya sampai dia bisa bermujizat. Bang Suma,
kita taat itu kita melakukan, tapi kehidupan kita sehari-hari tidak melakukan perintah Tuhan, itu mereka-mereka itu yang dilemparkan kepada api neraka. Mereka sudah sampai pada level bermujizat loh saudara. Dengar Bang Suma, kalian juga kalau seandainya lakukan sholat 5 waktu, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak sesuai dengan perintah Allah, ya kalian di neraka, seperti begitu. Paling tidak perintah sholatnya ada, perintah ibadah minggu menyembah Yesus ada nggak? Maksudnya kita sholat tapi kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran ditanya Allah, perintah ibadah ya kita minggu. masuk. Minimal perintah ibadah minggu. Minimal perintah sholatnya ada. Nah perintah ibadah menyembah Yesus ada nggak? Ya kita ibadah hari Minggu ya. Hari Sabat bang. Ya ada nggak perintahnya? Sabat bukan minggu. Ada, ingat dan sucikanlah hari Sabat bang. Sabat itu Sabtu. Ya, memang makanya Anda diusir. Makanya saudara diusir. Gitu. Karena Anda menyembah Yesus ibadah minggu bukan kehendak Bapa. Begitu saudaraku. Enggak, Mas Suma, kamu pakai akal kamu aja. Saudaraku inilah, saya ini hanya memberi peringatan saja Bung. Anda mau terima silakan, Anda tidak mau terima tolak dengan cara baik. Itu aja. Tolak apanya? Ya itu pertanyaan Gurunda tadi loh Bang. Bang, pertanyaan Gurunda, ada nggak perintah untuk menuhankan Yesus ibadah hari Minggu, ada nggak? Enggak ada. Nah itu tanda-tanda nabi palsu itu dideteksi dari itu. Coba Anda baca. Karena kalian bilang perintahnya menuhankan Tuhan pada hari Minggu. Enggak, dia tapi disuruh pada hari ke-7. Ya hari ke-7 ya hari Minggu. Sabat kucluk. Hari Sabat itu hari Sabat itu hari Sabtu kucluk kok Minggu. Saudaraku inilah. Aduh, parah. Jadi kesimpulan saya nih ya, bahwa saudara-saudara Kristen kalau tidak mau diusir ke neraka, mulai hari ini berhenti memanggil Yesus Tuhan. Itu aja kesimpulannya. Mana? Demikian. Mana dalilnya? Matius 7 tadi. Itu asumsi kamu aja. Oke, saya ulang lagi saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat pakai namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh dalilnya tuh. Ya, itu dalilnya yang benar bagi mereka yang tidak lakukan perintah Tuhan. Kucluk. Kayaknya harus dilihatin ini. Itu bagi yang memanggil Yesus Tuhan, Bang. Bagi yang memanggil Yesus Tuhan. Benar, semua pada memanggil Yesus Tuhan. Baca dulu. Oh, aku HP-nya lagi bikin pecah. HP-ku. HP-nya pecah. Ini lagi hang. HP-nya. Tapi saudara Nah, saya itu ini tuh. ganteng Ini, loh, Bang. ganteng beliau. Dibaca Saudara ini. siapa namanya? Reba Leoko. Reba. Saudara baik. Dari mukamu itu cerminkan seperti orang Islam loh bang. Iya. Wajahmu itu. Aku di sini punya saudara-saudara banyak, Nah, saudara-saudara itu dia. Muslim semua kami. Wajahnya bercahaya kayak orang sering wudhu. Ada ciri-ciri Cuma imam bisa mu'alaf aja. ini. Saya serius, saya bisa lihat orang, wajah orang. Auranya Tapi Bisa lebih jadi cantik 10 aku tahun, kan, Bang. 15 Tapi tahun ke lebih depan bisa cantik jadi aku, Anda Bang. itu mu'alaf, jadi muslim, ikut Gimana Bang? Kapolda. Gimana Esti? Gimana Bunda Esti? Enggak, aku bilang Bang Juma, tapi lebih cantik aku kan Bang dari dia kan Bang. Mana dia kan ganteng, dia laki-laki lah. Oh iya. Aduh, ini Bang Suma pintar rayu juga ini. Saya serius bang, saya serius. Wajah Anda itu tidak mencerminkan Kristen, wajah Anda itu seperti orang Islam. hidupnya balik nih. Serius. Kayak orang sering wudhu, sering ini cuci muka pakai wudhu. Nah itu bacanya bang, itu ada dalilnya tuh. Kita apa ini? Lah ini Matius 7 21 Matius. sampai 23 ya.
Mana perikopnya? Loh. Coba cari di poinnya di Nggak, sini, Bang. Harus ada perikopnya. Oh, harus ada perikopnya. Kasih Alkitab Sabda, Iya. kasih Alkitab Sabda, Alkitab Sabda. Baik, sebentar. Iya, perikopnya kita baca perikopnya. Setuju ya. Iya, setuju. Bang Reba ini gantengnya minta ampun loh. Jangan-jangan terganteng se-Papua ini. Enggak, saya Kita serius, beliau diciptakan bukannya kayak semua orang segambar Islam. dan serupa. Ini dari ini. Ingat teman-teman Papua saya yang kalau ngaji, Masya Allah. Ini perikop dari Matius 7 ya. Dari ayat 1 ya, hal pengajar. Bukan ayat 1, bukan ayat 1. Kita lanjut bukan ayat ke 1. Iya. Di bawah Bang, 15. Hal pengajaran sesat. Nah itu toh pengajaran sesat. Langsung poinnya dibuka di Poinnya 21. di 21 apa 22 Gurunda? Di 21 tadi Bang ini. Lu diklik aja di situ tadi, Bang. Bang, diklik aja tadi. Oh, yang tadi ya. Ngapain lah? Diklik aja tadi. Tadi kan judulnya pengajaran sesat toh? Iya, Judulnya pengajaran aja sesat. sudah. Iya. Iya, sudah dari judulnya sudah kita tahu bahwa yang memanggil Iya. Yesus Tuhan adalah sesat. Enggak ada. Dengar. Itu judulnya pengajaran sesat. Begitu kok. Iya, tapi bukan isinya maksudnya apa? yang Memanggil Yesus Tuhan. Tuhan itu sesat. Enggak. Jangan kau artikan ikut kemauan kau. Iya, saya tahu berhadapan dengan saya Anda masih ngotot. Habis ini Anda pasti akan renungkan baik-baik. Benar juga ini dikatakan Bang Suma. Lama-lama nelpon Bang Suma ganti nama saya menjadi Abdullah. Lanjut. Coba Bang tuh. Coba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sebenarnya mereka itu adalah serigala yang buas. Iya. Dari buahnya kamu akan melihat dia, mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon. Pohon itu nabinya, ajarannya yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah ini adalah pengikutnya. Di sini Yesus tekankan kita di akhir zaman ini, kami hati-hati dengan pengajaran sesat. Oh, salah. Salah. Berhati-hati kepada aduh, saudaraku ini salah. pengajar sesat. Bisa orangnya dengar, bisa pendeta yang mengajar juga ada yang mengajar tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Besarkan dia Bunda Hesti. Saudara, jadi gini saudaraku ya. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Ini dulu. Di dalam Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut dan yang digelari domba hanya keturunan Yakub saja. Jadi maksudnya menyamar seperti domba artinya menyamar seperti Yahudi, menyamar seperti Bani Israel. Padahal sesungguhnya serigala, lambang Romawi itu adalah serigala. Jadi maksud daripada Yesus kepada muridnya pada saat itu adalah waspadalah kepada orang Romawi yang datang kepadamu nyamar-nyamar Yahudi. Itu maksudnya, Bung. Jangan Anda larikan ke zaman sekarang, bukan. Maka murid-murid Yesus dikasih tanda, wahai muridku, apabila orang-orang Roma itu datang, tanda-tandanya bahwa mereka itu masuk ke kenabian kita adalah mereka memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka ini pengikut daripada serigala itu tadi, kalian. Iya kan tadi ayat itu kan judulnya apa? Pengajar-pengajar sesat. Artinya mengajarkan kita bahwa kita berhati-hati bahwa ada pengajar-pengajar sesat. Bukan kita di sini, ini pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel.
Jangan kejadian yang ada pada saat itu sampai kepada kita juga. Nah, yang sampai kepada kita ini adalah pengikut serigala domba yang menyamar domba. Kalian itulah Kristen yang adalah pengikut serigala tadi. Loh. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yang mengajarkan Kristen atau Katolik di Indonesia ini orang Yahudi atau orang Barat? Menurut semua apa? Kalau setahu saya belajar, sepanjang saya belajar, Kristen dan Katolik masuk ke Indonesia itu dari Belanda dan Jerman. Tak ada orang Yahudi yang datang. Ya memang. Memang berarti kalian ini pengikut orang Barat, pengikut orang Romawi, bukan pengikut Yahudi. Yahudi itu domba. Dengar. Dalam firman kan bilang beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi maupun dia orang Barat atau orang apa, yang penting firmannya itu sampai kepada kami. Bukan kami percaya orang Barat itu, tidak. Kami percaya Yesus. Oke, saudaraku dengarkan saya. Lembutkan hatimu ya. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 15, Tuhan marah kepada Bani Yakub sampai-sampai Tuhan menghambur-hamburkan kemudian Bani Yakub ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16 Yesus mengatakan apa? Masih banyak juga dombaku di luar dari kandang ini. Siapa domba di luar kandang? Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau umat Israelnya ada di Papua, maka murid-murid Yesus harus ke Papua mencari umat Israel, bukan mencari warga pribumi dari kita Indonesia, bukan Bang. Jadi kalau Bani Israelnya ada di Jepang, maka murid-murid Yesus harus sampai ke Jepang. Kemana saja Bani Israel itu diserahkan oleh Tuhan, kesitulah kemudian murid-murid Yesus harus pergi. Tapi bukan kepada kita orang Indonesia ini, bukan. Yesus diutus hanya kepada domba. Bang, Yesus waktu terangkat kan Yesus berkata bahwa pergilah dan sampaikanlah firmanku kepada semua umat yang ada di bumi. Oh, enggak ada. Bukan umat Israel. Enggak ada Yesus gitu Bang, datang enggak ada. sudah merubah. Yesus datang sudah merubah, bukan untuk umat Israel saja. Saudaraku, enggak ada itu. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu penegasan Yesus. Adapun perintah pergilah jadikanlah seluruh murid, ya, maksudnya di situ kalau dipaksakan itu adalah perkataan Yesus. Maksudnya pergi ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh keturunan Yakub menjadi pengikutku, menjadi muridku. Bukan kepada seluruh manusia, bukan. Makanya Yesus Matius 10 nomor 5 nomor 6. Janganlah pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya ada di seluruh penjuru bumi, maka orang-orang Yahudi harus keliling dunia untuk mencari mereka, bukan mencari kita. Itu Bang Suma ada yang bilang kau ke sana itu. Maksudnya Bang? Itu ada yang sampaikan Bang Suma, ayo ke sana. Ke sana mana? Sana mana? Itu saudara sudah kelihatan kayak ada hitam jidatnya kan? Udah banyak sholat ini orang. Cocok untuk sujud seperti Yesus. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Ayo sujud. Hitam dia jidatnya. Itu. Masya Allah. Ini lama-lama dipanggil Ustadz ini abangku ini. Iya. Ustadz Muhammad Reba. La haula wala quwata illa billah. Dia jadi tokoh besar nanti di Papua sana, jadi kiai. Amin. Lembutkan hatimu, Bang Reba. Lembutkan hatimu. Untuk memberitakan Injil. Aku untuk memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan Allah kami. Itu bukan Injil yang kamu beritakan itu. Kalau Yesus itu Tuhan, itu bukan Injil, itu kitab Wahyu yang diterima di Patmos.
Kalau Injilnya Yesus selama 3 tahun mengajarkan la ilaha illallah. Coba Anda lihat Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti ada 2 yang harus dikenal. Yang pertama Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu harus kita kenal. Yang kedua Yesus harus kita kenal sebagai utusan. Kalau di Islam la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Nah, kenapa di Kristen justru Yesus itu menjadi Tuhan? Kok bisa bertentangan dengan Yesus, Bang? Bang Suma, kau sudah lari kemana? Tadi kita bahas topik apa? Oh ya sudah. Oke, kembali ke topik berarti. Dah, ini aku udah jam absen. Mau sholat asar? Mau sholat asar? Absen. Aku mau absen. Kerja di mana, Pak C? Iya. Kau sudah lari dari Pak C, topik. kerja di mana, Pak C? Ya, nanti lain kali naik lagi sini, Bang ya, sampai kita salat berjamaah, Bang. Antum jadi imam, Siap. saya jadi makmumnya di belakang, oke? Di sini sudah jam absen sore. Ya, kerja di mana, Bang? Oke. Makasih ya, Bang. Kantor Nanti kita KUA. sering-sering Gak lagi. dengar dia. Pak C kerja di mana? Pak C kerja di mana? Gak dengar dia Aku bahas. kerja di Papua. Iya, di mana? Di PT apa? Aku jaga-jaga di hutang. Wah, ngeri kali jaga. Tapi itu Bang Reba itu jenggotnya itu sunnah Rasulullah loh. Sunnahnya iya, itu. Masya Allah. Sunnahnya. Bang Juma juga berjenggot kok. Bang Ya, Juma juga orang berjenggot. Papua itu kan mirip-mirip Bunda. Timur Tengah memang orang Papua itu. Bunda, Umumnya kayak orang-orang kami di, Arab. kami Ya. di Papua Ya, kan? banyak Ya. juga yang piara jenggot, bukan berarti kami Muslim. Enggak, tampilannya kayak Enggak. Muslim, Bang. Iya, itu Nggak apa-apa, sunnah mantap sunnah kali. Rasulullah. Ya, Sunnah. Makasih. ya. Ya. Sering-sering kesini, Bang ya. Sering-sering ya. Ayah. Sering-sering Oke, masuk ke sini. Bang Iya. Reba tunggu dulu. Abang jomblo enggak? Abang jomblo enggak? Ya jomblo. Mati dia. Aku juga jomblo, Bang. Iya kan? Ayo. Siapa tahu jodoh kan, Bang? Abang kalau ke Makassar jodoh di kontak-kontak, Bang ya. hatimu. Bang, kalau ke Oke. Makassar kontak Abang ya. Kita Ya, ketemu, Bang. aku biasa singgah di Makassar, tapi hanya di bandara aja, makan pulang lagi. Kita Rumah saya dekat jalan-jalan dinas. bandara, Bang. Nanti jumpa-jumpa Oh, iya. kita. Iya. Oke, baik. Sip. Oke, Nanti sip. ajak aku, Bang. Oke. Bang Reba. Nanti kalau Iya, kalau sama-sama. ketemu Bang Juma, ajak aku, kita pergi berdua. Mati meja. Oke ya. Bos. Oke. Iya. Iya, Aku Bang. lompat atau turun tangga ini? Terserah, Bang. Boleh, Abang boleh lompat, tapi jangan lompat ke hatiku ya. Iya. Lompat ke lain hati orang. Ya, oke Pak C, makasih ya. Pak C, makasih. Aduh. Oke. Ini Nih, Gurunda Paulina ini perlu diberikan obat yang mungkin dosisnya agak sedikit tinggi sedikit, Gurunda. Saya sholat dulu, Dek. Lanjut aja dulu asar saya dulu ya. Siap, Oke, Gurunda. Assalamualaikum.